Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan Waalaikumsalam melanjutkan warahmatullahi wabarakatuh. perkuliahan data mining ini dengan evaluated system. Artinya nanti kita akan mengevaluasi dari model yang kita udah kembangkan ya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalian kan udah bisa bagaimana mengembangkan sebuah model untuk memining dataset ya dengan algoritma decision tree. Kemudian dari sana ada hasil, ya, hasil dari hasil mining kan dari decision tree berupa akurasi, presisi, recall, dan advance score. Nah, sekarang bagaimana ya metodenya untuk bisa menghasilkan tingkat akurasi yang baik, presisi yang baik, recall yang baik, dan advance score yang baik. Kita akan gunakan suatu metode yang namanya confusion metric, sebuah metode untuk mengevaluasi hasil model hasil model mengevaluasi hasil dari model yang kita kembangkan. Baik, ini kita akan lihat berikutnya. Ya, artinya ini ada confusion metric adalah cara untuk memvisualisasikan kinerja atau performance yang diharapkan dari model prediktif atau model klasifikasi dalam data mining. Setiap data dari setiap kelas dalam tabel confusion metric menunjukkan jumlah prediksi atau klasifikasi yang dibuat untuk mengklasifikasikan kelas sebagai benar atau salah. Ya, evaluasi dengan confusion metric nanti menghasilkan nilai ini akurasi, presisi, recall, dan advance score. Kemudian nilai akurasi dalam klasifikasi adalah persentase keakuratan catatan data yang diklasifikasikan dengan benar setelah pengujian hasil klasifikasi. Kita lihat di sini ilustrasi dari klasifikasi ya. Ya, klasifikasi. Di sini ditunjukkan ya yang mana itu ya kucing ya, yang mana which of these are cats, yang mana itu dari sekumpulan data ini yang dinamakan dengan kucing ya. Dengan ya, kita lihat nanti bagaimana prosesnya untuk menentukan bahwa suatu objek dikenal dengan kucing. Pertama kita bagi dengan dua kelas classification ya, ada kelas positif, ada kelas negatif. Kelas positif itu cat ya, sedangkan kelas negatif itu tiger ya. Cat, tiger, positif, negatif ya. Kita lihat di sini ada dua nilai nanti ya, predictive value dengan actual value. Kalau predictive value itu adalah nilai yang sebenarnya, predictive value itu adalah nilai hasil dari model, dari sistem, dan actual value adalah nilai yang sebenarnya. Jadi pada nilai hasil dari sistem ada positif, ada negatif. Ya, positifnya cat, negatifnya tiger. Sama di sini pun actual value itu negatifnya tiger, ya positifnya cat. Nah, dengan menggunakan confusion metric nanti kita punya 4 keluaran klasifikasi kan, ya. Keluaran klasifikasi dari ini adalah ini true positif, false negatif, false positif, true negatif. Ini adalah 4 keluaran dari klasifikasi. Kemudian kita lanjutkan dengan true positif. Apa sih true positif itu? Ya, true positif itu di sini kan di prediktif ya, ini positif, cat ya. Nah, true positif itu si nilai prediksi itu memprediksi bahwa suatu objek itu dinilai dengan dinilai dengan cat ya, diklasifikasikan itu adalah kucing. Dan ternyata di nilai yang
aktualnya nilai yang sebenarnya pun kucing. Jadi apa yang diprediksi dengan nilai sebenarnya adalah sama. Itu namanya true positif. Ya. You predicted positive and it is true. Ya, benar. Ya. Prediktif. Ya, kamu prediktif positif dan ternyata benar. Itu true positif. Ya, true positif. Sekarang ada true negatif. Ya, true negatif itu. Kita lihat true negatif. Ini kelasnya negatif ya, negatif. Ini positif negatif. Nah, pada negatif ya, true negatif, pada prediktif ya, itu dinyatakan atau diklasifikasikan sebagai tiger. Dan ternyata pada ya actual value nilai yang sebenarnya pun tiger itu adalah true negatif. Ya, merujuk ke sini. Ya, bahwa tiger itu adalah diklasifikasi sebagai negatif, kelas negatif. Tiger. Itu true negatif. Sekarang ada false positif. False positif itu kita lihat di sini ya, hasil dari prediktif model ya atau data mining itu hasilnya itu dia menyatakan bahwa dia tiger. Ya. Tiger nih, positif nih. Tiger, false positif. Dan ternyata ini adalah sorry ya. Ini diprediktif ya, diprediktif dia menyatakan bahwa dia itu adalah kelas kucing kan. Ya, cat, kucing. Ternyata di nilai sebenarnya adalah ini tiger. Itu namanya false positif. Yang diprediksi sebagai kucing, ternyata nilai sebenarnya adalah tiger. Itu adalah false positif. Ya. Ada false negatif. Ya, false negatif itu hasil dari model atau data mining itu dia menghasilkan ya false negatif ya, negatif. Ini false negatif. Kucing ya. Negatif ini. Ini di sini negatif tuh tiger kan, ya. Tiger ini memprediksinya tiger. Ternyata di sini hasil sebenarnya adalah kucing. Itu adalah false negatif. Itu terkait false negatif dan false positif. Kita lanjut ke interpreting the result ya dalam conversion metric nih. Kalau akurasi 70% artinya ini ada 10 kucing ya. 7 yang dikenali dengan benar. Itu namanya akurasinya 70%. Itu ada 10 kucing ya, maka yang dikenali 7 yang bisa diidentifikasi dengan benar. Sedangkan presisi ya jika ada 10 binatang yang dilabeli binatang animal ya sebagai kucing dan 6 itu yang diidentifikasi ya, diidentifikasi dengan benar. Kalau recall ini adalah jika ada 10 kucing ya, lalu model hanya mengenali 7 ya, di mana yang 3 ini ya tidak terdeteksi. Itu recall. Kita akan lanjutkan ke kasus yang lebih real ini. Ini ada kasus COVID ya, 2 tahun ke belakang kita semua terkena kasus COVID. Di sini ada actual value, ada predictive class ya, ada actual class. Ini yes, ini no. Ini juga sama ya, yes, no ya. Ya, ini kalau di predictive true positif ya adalah ini kalau ini dipredik. Nah, nilai aktualnya yes, ya, ini nilai prediksinya yes itu adalah true positif. Ya, kalau di sini ya nilai aktualnya ya nilai ininya prediktifnya no, nilai aktualnya yes itu false positif. False ya. Karena dinilai dia no, ternyata yes, false positif. Kalau ke bawah nih yes, kalau ini yes prediktifnya no itu false negatif. Ini bawah. Yang sebaliknya ini true negatif.
Ya, true negatif itu prediktifnya no, ya, dan kenyataannya pun no, negatif. Di sini jadi true positif, pasien terpapar COVID dan model memprediksi pasien terpapar COVID. True positif. Pasien tidak terpapar COVID dan model memprediksi pasien terpapar COVID. False positif, tipe error 1 itu ya. Error 1. Jadi tipe error 1 itu ya. Nah, dia memprediksi pasien itu terpapar COVID, ternyata ya, pasien itu tidak terpapar COVID. Ya. Kenyataannya diprediksi oleh model itu pasien terpapar COVID. Itu tipe error 1. Ini tipe error 1 tidak berbahaya ya. Karena ia diprediksi pasien terpapar COVID. Artinya dia tidak boleh kemana-mana, dicegah. Ya. Relatif lebih aman. Tapi kalau ini ada pasien terpapar COVID, ya pasien itu terkena COVID nih. Dan model memprediksi pasien tidak terpapar COVID. Artinya ini tipe error 2 tuh bahaya ini. Kenapa bahaya? Karena orang yang kena COVID, ya si model yang memprediksi tidak terkena COVID. Sehingga si pasien tersebut berkeliaran kemana-mana. Ya, menyebarkan virus kemana-mana. Sisi lain dia tidak diobati. True negatif, pasien tidak terpapar COVID dan model memprediksi pasien tidak terpapar COVID. True negatif ini, true negatif. Kalau diimplementasikan pada klasifikasi COVID ya, COVID. Panduannya nih, output diawali true maka klasifikasi benar, baik itu positif maupun negatif. Sedangkan output diawali oleh false maka klasifikasi salah, baik itu negatif diklasifikasi positif ataupun sebaliknya. True negatif berarti pasien tidak terpapar COVID dan model memprediksi pasien tidak terpapar COVID. Nah, ini benar ya, walaupun true negatif. Sama juga yang true positif, pasien terpapar dan model memprediksi pasien terpapar. Benar ya. Oke. Ini klasifikasi error berbahaya. Nah, tadi yang udah disebutkan tadi kan, ada tipe error 1, ada tipe error 2. Tipe error 1 itu akan berbahaya ya kalau di kasus COVID ya. Berbahaya kenapa? Ya si model itu memprediksi tidak COVID padahal sebetulnya adalah pasien tersebut COVID, itu berbahaya. Sedangkan yang itu ya yang tipe error 1 yang berbahaya. Eliminasi error. Apakah error itu bisa dieliminasi enggak? Error itu. Kan errornya bisa aja 40%, 30%. Berarti itu kalau errornya 30%, data miningnya enggak itu kurang bagus ya, tidak bisa digunakan. Hasilnya tuh tidak bagus karena errornya tinggi. Apakah bisa dikurangi error? Bisa juga error dikurangi ya dengan berbagai strategi misalkan. Artinya kita lihat ya data setnya itu sudah baik atau belum ya. Sudah dilakukan pre-processing atau belum ya. Pre-processing itu seperti kemarin ada handle missing value ya. Kemudian ada normalisasi kan. Kemudian ada menghandle data-data yang pencilan ya. Kemudian data pun diseimbangkan. Nah, kita lihat berarti apa si data setnya yang kita punya itu sudah sudah berkualitas belum ya, sudah dilakukan pre-processing belum dengan benar. Nah setelah itu baru dijalankan apakah errornya bisa berkurang atau tidak ya. Kalau berkurangnya tidak memuaskan berarti bisa juga diganti dengan dengan algoritmanya diganti ya, algoritmanya diganti dengan algoritma yang lain. Kita misalkan menggunakan algoritma decision tree ya, coba diuji dengan algoritma random forest ya. Artinya banyak cara yang digunakan untuk mengurangi tingkat error ya. Tingkat error bisa dikurangi dengan berbagai algoritma yang kalian kuasai dan eksperimenkan ya, kalian pelajari dan eksperimenkan. Itu terkait bagaimana mengeliminasi error kan. Lalu kenapa sih menggunakan confusion matrix ini? Ya tentunya kita butuh evaluasi terkait model yang sudah kita buat. Confusion matrix menyediakan penjelasan yang kita butuhkan, yaitu penjelasan-penjelasan terkait true positif, true negatif, dan tingkat akurasi.
Confirmation metric tidak hanya memberitahu ada yang salah, namun juga menginformasikan jenis kesalahannya. Ya, jenis kesalahannya itu ya bisa dilihat dari tingkat kesalahannya, besar kecilnya kan. Akibat penggunaan confirmation metric, kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Jika tidak sesuai dengan tujuan, ya, maka kita bisa mengevaluasi tahapan sebelumnya seperti data processing atau tahapan modeling. Atau bisa aja kalau udah tingkat lebih lanjut, bisa aja optimization hiperparameter bisa, atau hybrid dari berbagai algoritma ya, menggunakan ensemble bagging, ensemble boosting, dan ensemble stacking misalkan. Kemudian ada dioptimasi. Nah, itu bisa sih dilakukan berbagai eksperimen untuk menguji kalau data mining kita tuh modelnya menghasilkan hasil yang kita harapkan kan. Confirmation metric tidak hanya dapat digunakan untuk biner ya atau tidak, tapi juga bisa digunakan untuk multi class seperti ya, tidak, atau mungkin. Ya, kalau dalam kasus kemarin kalian udah mengolah dataset kelasnya itu ada distress zone, gray zone, dan satu lagi safe zone ya. Oke, kita masuk ke konsep ya, konsep praktis ya. Nanti akan dikembangkan dengan dengan Python misalkan. Kita akan lihat. Kita punya ada data 20 orang ya, dataset kita punya 20 orang. Sebanyak 9% positif COVID, 11% negatif COVID. Nah, itu ya, datanya begitu. Data sebenarnya itu 20%, 9 COVID, 11 negatif COVID. Nyatanya bagaimana yang kita hasilkan ya? Hasil dari confirmation metric ini, yaitu 9% positif tersebut diprediksi benar sebanyak 6 orang, diprediksi salah sebanyak 3 orang. Ini diprediksi benar 6 orang, salah 3 orang dari 9% yang terkena COVID itu. Kemudian 11% ya yang negatif COVID, diprediksi benar sebanyak 9 orang, diprediksi salah sebanyak 2 orang. Itu hasil dari confirmation metric ya. Nanti dilihat kan, hitung akurasinya, presisinya. Nah, ketahuan nanti kan akurasinya berapa persen. Nah, ini performance ya, ini lihat dari ada beberapa performance metric yang terkenal dan biasa digunakan, yaitu ya, akurasi, presisi, recall, specificity, dan F1 score ya. Di sini akurasi mengukur seberapa akurat model dapat mengklasifikasikan data dengan benar. Ya, jadi secara total dan akurasi itu secara benar. Precision menggambarkan tingkat keakuratan antara data prediksi benar positif yang diminta dengan hasil prediksi yang diberikan oleh model. Model nanti kan model memberikan hasil prediksi. Ya. Nah, dilihat tingkat akurasinya berapa ya, tingkat akurasi diprediksi ya. Kemudian recall ya, menggambarkan keberhasilan model dalam menemukan kembali sebuah informasi. Recall ya, kembali. Specificity merupakan kebenaran memprediksi negatif dibandingkan dengan keseluruhan data negatif. F1 score merupakan perbandingan rata-rata presisi dan recall yang dibobotkan. Nah, ini ilustrasi dari akurasi ya. Ilustrasi akurasi. Akurasi menggambarkan seberapa akurat model dapat mengklasifikasikan dengan benar. Tadi ya, lebih simpel. Maka akurasi merupakan rasio prediksi benar dengan keseluruhan data. Nah, ini melibatkan keseluruhan data. Dengan kata lain, akurasi merupakan tingkat kedekatan nilai prediksi dengan nilai aktualnya. Ini contoh yang tadi ya, tipe R1. Ini akurasi. Nah, rumusnya ini akurasi tuh. Akurasi true positif tambah true negatif dibagi dengan jumlah. Ya, jumlah dataset nih. Ya, kalau kita lihat dari sini, true positif true negatif tuh ini 6 tambah 9. Ya, dibagi jumlah populasi 15, 20, hasilnya ini 75%. Itu akurasi. Kemudian presisi ya, ini tadi udah kita jelaskan di depan terkait true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Kita lihat rumusnya di sini. True positif ya, presisi itu true positif dibagi dengan true positif plus
ini false positif. Ya, sehingga nilainya 6 ya dibagi dengan 6 plus 2. Hasilnya 75%. Recall, ini recall menggambarkan keberhasilan model ya, dalam menemukan kembali sebuah informasi. Itu udah dijelaskan di depan. Ya. Ini lihat ini perhitungannya. Ya, recall tuh ini true positif dibagi dengan true positif ditambah false negatif. Ya, sini ini true positifnya 6 bagi dengan true positif 6 ditambah dengan false negatif. Hasilnya 66%. Specificity ya, merupakan kebenaran memprediksi negatif dibandingkan dengan keseluruhan data negatif. Nah, memprediksi negatif specificity itu ya dibandingkan dengan keseluruhan negatif. Rumusnya true negatif ya dibagi dengan true negatif plus false positif ini. Ya, 9 bagi 9 plus 2, 81%. Itu perhitungannya. Ya. F1 score yaitu tadi kan perbandingan rata-rata presisi dan recall. Ya, 2 dikalikan recall kali presisi dibagi dengan recall tambah presisi. Hasilnya ini ya ini ada recall kan. Ini ada recall plus presisi. Ini hasilnya ada 70% terkait itu. Performance conversion metric ya, pilih algoritma yang memiliki akurasi tinggi jika dataset kita memiliki jumlah dan false negatif, jumlah data false negatif dan false positif yang sangat mendekati. Ya, namun jika jumlahnya tidak mendekati, maka sebaiknya gunakan F1 score. Ini ada beberapa itu ya. Kebanyakan klasifikasi biasanya akurasi yang digunakan. Pilih algoritma yang memiliki recall tinggi jika kita lebih memilih false positif, lebih baik terjadi daripada false negatif. Nah, jadi false positif yang tujuannya. Dalam kasus ini maka kita mempertimbangkan recall karena lebih baik algoritma kita memprediksi pasien positif. Nah, ini masih kanker ya, tapi sebenarnya negatif kanker daripada algoritma salah memprediksi bahwa pasien prediksi tidak kanker padahal sebenarnya dia kanker. Ini yang itu ya, yang tadi itu kita ubah ke itu memprediksi pasien positif COVID tetapi sebenarnya negatif COVID daripada algoritma salah memprediksi bahwa pasien diprediksi tidak COVID padahal sebenarnya dia ada COVID. Nah, itu recallnya harus tinggi ya. Nih specificity ya, udah yang tadi di atas kan. Bukan skor ya. Performance. Ya, ini contoh performance ya. Kalau ke spam. Ya. Bila algoritma yang memiliki presisi tinggi, jika kita lebih menginginkan terjadinya true positif dan sangat tidak menginginkan terjadinya false positif. Contohnya seperti pada kasus klasifikasi email spam atau tidak. Kita lebih memilih jika email yang sebenarnya spam, namun diprediksi tidak spam. Ya, sehingga tetap ada pada kotak masuk email kita. Daripada email yang sebenarnya bukan spam, tapi diprediksi spam. Sehingga tidak ada pada kotak masuk kita karena diprediksi spam, mungkin disimpan di luar. Memilih prediksi tidak cocok dengan kasus ini karena akan membahayakan nyawa pasien misalkan ya. Sebab kita tidak mau memilih pasien yang sebenarnya positif COVID namun diprediksi tidak COVID. Karena nanti pasien tersebut tidak akan memeriksakan COVID-nya lalu akan diketahui saat COVID-nya sudah parah. Performance. Nah, kemudian ada tugas nanti ya. Tugasnya itu ini ya. Buatlah conversion metric dari pemodelan yang sudah Anda buat. Ya. Jika akurasi kurang dari 8%, apa yang harus Anda lakukan? Dan analisis kejadian di masa depan terkait the false negatif dan false positif. Ya, kalian bisa menggunakan itu juga bantuan dari ChatGPT. Kemudian nanti tugasnya pun kalian harus menganalisis atau memberikan masukan, komentar ya dalam dalam perkuliahan ini nanti itu yang akan dinilai juga. Di studi kasus multi kelas kita. Seperti yang kalian kemarin eksperimen kan multi kelas artinya kelas yang ada itu adalah targetnya itu ada kemarin di stress zone, gray zone dan safe zone ada 3 kelas ya. Sementara kalau yang tadi di depan itu adalah 2 kelas ya dan tidak. Ini 3 kelas. Kita lihat yang di 3 kelas ya.
Sama artinya kita harus juga mengidentifikasi true positif, ya, true negatif, false positif, false negatif. Nah, ini contoh data set multiclass kan, multiclass yang kemarin. Ini hasil dari confusion metric ini, ya. Tadi dihasilkan oleh apa? Confusion metric, ya. Ini hasilnya. Nah, ini proses tabel di sebelah dengan menghitung nilai akurasi. Rumus akurasi akan sedikit berbeda dengan rumus dalam kasus klasifikasi biner, ya. Dalam hal ini rumus yang digunakan adalah, ya, true positif bagi dengan total data, ya. Untuk mencari nilai true positif, kita harus mencari setiap kelas yang ada pada kondisi kelas sebenarnya. Ya, kalian ini udah bisa mencari true positif kan? Karena di sini ini predict label, ya. Hasil yang diprediksi, ya, hasil predict label. Inilah true label, label yang sebenarnya, ini label yang hasil prediksi, ya. Di sini kita lihat hasil prediksi 0. Ya, pada tabel itu juga, pada tabel true tabel adalah yang 0 itu adalah itu senilai 7. Ini adalah true positif 7 tuh. Pada label 1 berarti true positifnya 10, ya. Sedangkan pada label 8 ini, ya, label 2 itu true positifnya 8, ya. Ini udah di-convert, ya, ke dalam, asalnya adalah label. Label itu kan ada gray zone, safe zone, dan distress zone. Di-convert ke dalam menggunakan apa kemarin tuh encoding, ya, label encoding, sehingga udah di encoding ke dalam 0, 1, dan 2. Nah, itu, ya, true positif ini. Sedangkan ini kita lihat ini ada di kelas 2 ini, ya. Di sini ada kelas 1. Kelas 2 diprediksinya adalah, ya, 2 ini, prediksinya 2 ini, ya. 2. Ternyata di sini adalah 1. Ini terjadi apa false positif. 1 false positif. Ya, oke, kita lihat lagi ke bawahnya terkait perhitungan. Nah, ini. Nih kan ada true positif 7 tadi, ya. True negatif 10 yang kan. False positif 1 kan. False negatif 0. False negatifnya tidak ada 0 kan. Ini false positif. Akurasi, ya, akurasi, ya, rumusnya ini hampir sama, apa, true positif kan dibagi dengan jumlah data keseluruhan. True positif, ya, dibagi dengan jumlah data keseluruhan, ya, hasilnya ini, ya. Ini true positif ini kan 7, 10 tambah 8, ini true positif dibagi dengan jumlah data keseluruhan, 7 tambah 0 tambah 0, selanjutnya sampai tambah 8, 95. Menghitung presisi sekarang, presisi ini presisi, ya, true positif sama, datanya sama, rumusnya ini presisi itu true positif dibagi dengan true positif tambah false positif. Ya, di sini kalau presisi ada presisi distress, presisi gray, dan presisi safe, ya. Berarti true positifnya kan 7 kalau distress, ya, 7 ini. Ini distress 7, ya. Ini gray 10. Ini safe adalah 8. 7, 10. Ini false itu, ya, 8. Ini tingkat akurasinya. Sorry, tadi apa? Presisi, ya, presisi. True. Jadi presisi 7 dibagi dengan 7. Nah, 7 ini kan false positifnya, ya. 0, di gray itu 0. Di presisi, ya, presisi itu 1 ininya, false positifnya. 0. Ini hasilnya 1, ya. 91, ini 90%, 100%. Kemudian recall itu recall, ya, recall. Rumusnya true positif, ya, dibagi dengan true positif tambah false negatif. Artinya recall distress, recall gray, recall safe. Nah, ini true positif, masing-masing udah diketahui, dibagi dengan true positif, ya, false negatifnya ini semua hasilnya ini 1-1, ya, kan recall, ya.
F1 score itu perbandingan tadi ya. Ini rumusnya kan. 2 kali presisi kali recall bagi presisi. Nah, tinggal data-datanya kita masukkan ya. 2 kali presisi sudah dapat, recall dapat, presisi dapat, ya recall dapat ya. Tinggal ada hasilnya. Skor juga sama ya. F1 score gray. Ini sudah dapat, hasilnya dapat. Ya tinggal memasukkan aja ke dalam rumus ya. F1 score ya, F1 score. Ya, jadi ini nanti diambil rata-ratanya ya, rata-ratanya 1 tambah sekian, jadi F1 score rata-rata 96%. Ya, itu. Pemilihan scoring ya, scoring. Scoring sama berarti nanti ya scoring itu ya nilai yang tertinggi, yang nilai akurasi yang tertinggi yang biasa diambil ya, yang didapatkan. Itu sama dengan yang tadi ya. Artinya ada beberapa persyaratan kan. Nah, itu terkait pemilihan scoring. Ini pemilihan scoring juga sama ya. Nah, itu ya sampai ke pemilihan scoring aja. Ya mulai dari nanti kalian bisa mempelajari mulai dari apa? Itu apa? Ya, konsep dasar ya. Konsep dasar evaluate system ya. Untuk mengevaluasi sistem, kemudian definisi-definisi ini, kemudian supaya mudah divisualisasikan dalam bentuk hewan ini ya. Kemudian ini ada dibagi 2 ya, positif dan negatif. Kemudian ada 4 keluaran ya, ada true positif, true negatif, dan yang lainnya. Nah ini penjelasan dari terkait true positif itu bagaimana ya, true negatif itu bagaimana, ini false positif itu bagaimana ya, artinya prediktif false negatif itu tadi telah dijelaskan kan, artinya tinggal kalian ulang lagi nanti dipelajari lagi ya video pembelajarannya nih. Ini ada confirmation metric terkait kalau 70% itu dijelaskan bahwa itu hanya 10 ya dari jumlah 10 kucing ya hanya 7 yang bisa diidentifikasi dengan benar, ya 7% akurasinya. Presisi recall pun begitu ya. Jelaskan. Kemudian ini kasus COVID ya, untuk lebih memperkuat tadi pemahaman yang sebelumnya, true positif, false positif, false negatif, true negatif. Kemudian ada panduan. Kemudian ada klasifikasi error, itu yang berbahaya itu tadi ada kan error itu ada error 1, ada error 2 ya. Error 1 tidak berbahaya, error 2 berbahaya ya. Tadi ini terkait bagaimana kalau kita mau mengurangi tingkat error ya, errornya dieliminasi, datanya harus diperbaiki ya. Kalau tidak seimbang dibuat seimbang dengan metode smooth ya, dan lainnya. Mengapa confusion metric ya? Confusion metric itu sebuah metode untuk mengevaluasi bahwa model itu bisa dinilai berapa tingkat akurasi, presisi, dan yang lainnya ya. Karena dengan mengetahui akurasi artinya kita meyakini bahwa model yang kita kembangkan tingkat kebenarannya tinggi, misalkan 90%, atau sedang atau rendah. Nah, ya. Ini untuk pendalaman tadi ya, pendalaman terkait ya confusion metric ya, supaya lebih paham karena dengan berbagai kasus yang dipraktikkan, dianalisis performance model ya. Ini ya penjelasan penguatan dari keterangan-keterangan yang sudah dijelaskan. Akurasi ya dihitung dengan berbagai rumus ya, rumusnya atau rumus akurasi itu ada ya, true positif plus true negatif dibagi. Ini untuk presisi, ini rumusnya presisi rumus. Nah ini ada kesalahan, berarti ini adalah bukan akurasi tapi presisi ya rumusnya. Oke, kemudian ini recall rumusnya ini ya, true positif. Kemudian specificity, nah ini rumusnya. F1 score yang menggabungkan rumusnya itu. Performance confusion metric itu ya, artinya performance itu kinerja dari confusion metric pun dinilai ya, berapa tingkat akurasi dan yang lainnya. Ini specificity sama
advance score tadi diulang, performance consent metric ya, itu yang ini contoh ya. Contoh terhadap kasus yang lain, kasus spam dan COVID, mana yang lebih diprioritaskan kan? Untuk penggunaan itunya, menggunakan akurasi atau presisi kan? Ini tadi ya. Nah, ini tugas ya, kalian tugas. Nah, nanti kalau tugas lebih spesifik ya di-share juga di WA group ya. Ini studi kasus yang ke hal yang lain ya multi kelas. Kalau yang tadi 2 kelas nih multi kelas. Yang multi kelas sama ada dilihat true positifnya, true negatif, dan yang lainnya dilihat juga karena perhitungannya hampir sama, akurasi juga sama ya. Setelah tahu true positif, true negatif, akurasinya mudah didapatkan. Mudah juga didapatkan nilai presisi karena rumusnya sudah jelas. Kemudian recall, ya rumusnya juga jelas, recall. Kemudian F1 score, jelas juga rumusnya. Kemudian pemilihan scoring, ya, artinya skor yang tertinggi biasanya digunakan dalam berbagai berbagai ukuran kan, baik akurasi maupun yang lainnya, itu skor yang tertinggi yang digunakan. Nah itu ya. Baik ya, sampai sini pertemuan kita terkait confusion metric tadi udah dijelaskan. Akhirnya Bapak tutup ya perkuliahan hari ini dengan doa. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.